Three, two, one. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum memasuki materinya, saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari 3.5 yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetensi dasar 4.5 yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendefinisikan persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, membuat model matematika dari masalah sehari-hari dengan persamaan linear dua variabel. Yang keempat, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Yang kelima, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Yang keenam, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Sedangkan tujuan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya. Sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih artinya persamaan linear dua variabel itu sendiri? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y disebut variabel, A dan B disebut koefisien, dan C disebut sebagai konstanta. Contohnya, 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Di sini 2 dan 3 disebut sebagai koefisien, sedangkan X dan Y disebut dengan variabel. Kemudian 12-nya itu disebut dengan konstanta. Nah, tadi kan sudah membahas persamaan linear dua variabel. Kemudian apa sih yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel yaitu dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi bahasa singkatnya yaitu dua persamaan akan tetapi mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita singkat dengan SPLDV yaitu AX ditambah BY sama dengan C, kemudian persamaan kedua PX ditambah YY sama dengan R. Dengan X dan Y disebut variabel, A, B, P dan Q disebut koefisien, sedangkan C dan R disebut dengan konstanta. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Cici membeli 6 buah tomat dan 2 buah wortel. Jumlah yang harus dibayar Cici adalah 10.000. Ubahlah kalimat tersebut menjadi suatu persamaan. Penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu 6 buah tomat dan 2 buah wortel. Tomat kita misalkan sebagai X dan wortel kita misalkan sebagai Y. Maka persamaannya adalah 6 buah tomat menjadi 6X dan 2 buah wortel menjadi 2Y. Jika diubah dalam persamaannya yaitu 6X ditambah 2Y sama dengan 10.000. Yang selanjutnya yaitu membuat model matematika. Sebelum membuat model matematika, kita pahami dulu langkah-langkahnya.
Langkah yang pertama yaitu mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf ataupun simbol. Langkah yang kedua yaitu membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga yaitu mencari solusi dari model persamaan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metodenya bisa dengan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi maupun metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Langsung saja kita lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 43 siswa. Banyaknya siswa perempuan ada 29. Buatlah model matematikanya. Tentukan banyak siswa laki-laki di kelas tersebut. Penyelesaiannya, variabel yang dimisalkan yaitu banyaknya laki-laki. Dikarenakan banyaknya siswa perempuan sudah diketahui yaitu 29 anak. Untuk model matematikanya yaitu siswa laki-laki yang kita misalkan sebagai X ditambah dengan 29 sama dengan 43. Maka banyaknya siswa laki-laki adalah X ditambah 29 sama dengan 43. Kemudian X sama dengan 43, 29-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 29. Jadi X sama dengan 43 dikurangi 29 sama dengan 14. Lanjut ke contoh yang kedua. Aini membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil seharga 9.500. Sedangkan Nanda membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil seharga 14.500 di toko yang sama. Aini ingin mengetahui berapa sebenarnya harga satu pensil. Dapatkah kalian membantu Ani? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, objek pertama kita misalkan yaitu buku tulis, kita misalkan menjadi X. Objek yang kedua, pensil, kita misalkan menjadi Y. Kita buat model matematikanya. 4 buah buku tulis menjadi 4X dan 1 buah pensil menjadi 1Y sama dengan 9.500. Jadi persamaan yang pertama yaitu 4X ditambah 1Y sama dengan 9.500. Untuk persamaan kedua yaitu 5 buah buku tulis menjadi 5X dan 3 buah pensil menjadi 3Y. Maka persamaan kedua adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 14.000. Dengan demikian, model matematika dari persamaan tersebut adalah persamaan yang pertama, 4X ditambah 1Y sama dengan 9.500. Persamaan kedua, 5X ditambah 3Y sama dengan 14.500. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di hari esok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.